Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Jumpa kembali dengan Gus Win. Kali ini saya tidak membahas tutorial ya, tidak membahas tentang pelajaran. Saya ingin sharing saja tentang bagaimana memberikan penilaian kepada anak-anak, karena kan bulan ini adalah bulan penilaian ya, artinya itu kita akan memberikan laporan kepada wali murid tentang keberhasilan putra-putrinya di dalam proses pembelajaran selama pandemi. Nah, teman-teman, barangkali kalau masalah penilaian yang terkait dengan pengetahuan, jadi yang kita memberi ulangan, tugas, kerja kelompok, dan seterusnya, saya rasa itu nggak ada masalah ya. Nilainya udah jelas ya, dilihat dari kegiatan mereka. Nah, sekarang yang menjadi pertanyaan saya, nanti teman-teman bantu tulis di komentar ya, bagaimana teman-teman memberikan penilaian tentang sikap ya, jadi penilaian tentang spiritual dan sikap sosial selama masa pandemi ini. Bukankah selama pandemi ini kita melakukan proses pembelajaran dengan anak-anak lebih banyak bersifat jarak jauh ya, atau PJJ, dengan virtual dan sebagainya. Dan saya yakin yang saya alami sama dengan yang dialami teman-teman juga. Kita pernah barangkali beberapa kali di depan kamera atau di depan laptop ngomong sendiri ya, menjelaskan materi, tapi ternyata anak-anak ada yang meninggalkan kita. Makanya banyak-banyak teknik yang kita lakukan, sesekali kita panggil satu-satu supaya mereka tidak hanya menampangkan, memasang profilnya ya di dalam media virtual itu. Nah, saya menggunakan Google Meet untuk proses pembelajaran, jadi bukan Zoom, dan saya tidak mungkin meminta anak-anak full live cam ya, kamera yang on terus, enggak. Karena itu akan berpengaruh pada kualitas jaringan, nanti bisa berhenti ya, nyandet-nyandet atau lag ya. Atau mungkin kalau pakai paketan lebih kasihan lagi, malahan buyar itu ya, paketannya sebentar aja habis kalau kita menggunakan full video. Oleh sebab itu, ketika proses pembelajaran berlangsung dan saya harus mempresentasikan materi, saya lebih banyak meminta anak-anak mendengarkan saja, ngelihat tayangan saya, tidak perlu mereka mengaktifkan kameranya. Nah, supaya saya tidak ditinggal mereka, sesekali secara random saya panggilnya anak-anak satu-satu, sekalian seperti presensi gitu ya. Jadi supaya tidak ditinggal lari. Nah, disitulah sebenarnya tantangan bagi kita, bagaimana kita membuat anak-anak itu supaya dia betah di hadapan gadget ya, di hadapan handphone atau di hadapan laptop dia ya, dia betah. Bagaimana kita mengemasnya, itu yang paling penting sebenarnya. Kemudian tentang penilaian tadi, kalau masalah penilaian spiritual, iya agak susah, kita kan tidak bisa mengawasi bagaimana kegiatan ibadah mereka sehari-hari ya untuk spiritual. Jadi kita lebih banyak, kalau di sekolah saya sih, saya bisa ngelihatnya dari pagi hari kalau jam pertama, karena di sekolah selalu jam pertama itu dimanfaatkan untuk tadarus. Nah, itu bisa dilakukan oleh guru dengan menunjuk 1-2 orang secara bergantian meneruskan ya pembacaan surat itu. Si A nanti ayat 1, berikutnya ayat berikutnya, terus bersambung begitu. Biasanya 10-15 ayat ya sekali baca. Itu bisa kita lihat di sana. Tapi untuk ibadah yang lain kita agak susah untuk melakukan penilaian atau pemantauan. Nah, untuk yang berikutnya yaitu tentang sikap sosial. Ini terkait dengan misalnya pada saat ada kerja kelompok, itu kalau saya itu lebih banyak menerapkan teknologi ya. Saya ajak mereka untuk diskusi, kerja kelompok pun secara live ya, secara live streaming menggunakan media-media yang sudah disiapkan oleh Google. Google itu kalau kita pelajari ya masih banyak yang kita belum bisa sebenarnya, makanya kita nggak boleh berhenti untuk belajar. Karena saya mengajar akuntansi, maka anak-anak saya bawa ke suasana praktikum akuntansi itu seperti sesungguhnya tatap muka. Padahal enggak. Mereka bekerja di rumah masing-masing,
mengerjakan tugas secara berkelompok, tapi dari rumah masing-masing. Saya manfaatkan media di Google itu namanya adalah Google Spreadsheet, jadi mirip dengan Excel, tetapi bisa dikerjakan atau dimanfaatkan secara online. Jadi saya buat medianya, kemudian saya share melalui Google Classroom, anak-anak membukanya dan anak-anak bisa mengisinya dengan laptop masing-masing. Saya bisa memantau bagaimana anak-anak mengerjakan soal-soal itu secara live, ya, jadi secara langsung. Disitulah saya bisa memberi nilai, oh anak ini enak bekerja samanya, oh anak ini enak di dalam menyampaikan pendapatnya, oh si A ini bisa menerima pendapat orang lain. Nah itu ternyata jalan. Ya, itu salah satu langkah yang saya lakukan untuk mengakali bagaimana pembelajaran secara daring ini tercipta suasana seakan-akan itu tatap muka. Jadi penilaian saya masih bisa berjalan seperti tatap muka langsung. Saya bisa melihat anak yang aktif, saya bisa melihat anak yang pasif. Bahkan, nah ini dengan Google Spreadsheet itu saya tidak harus mencatat ya, karena jejak mereka yang mengerjakan soal di dalam Google Spreadsheet itu, mereka tulis sendiri di form-form itu, jadi nama-nama anak-anak itu ada di situ. Saya sudah pernah praktekkan dengan teka-teki silang, bisa ya. Saya pernah praktikkan dengan akuntansi, menyelesaikan kertas kerja, mencatat jurnal khusus, semuanya bisa. Dan anak-anak bisa berkomunikasi dengan mengetik di form itu ya, minta tolong si A, tolong ini kerjakan ini nomor ini dan seterusnya. Kalau udah mentok, dia langsung nyalakan mikrofonnya, dia langsung sampaikan ke saya. Sehingga komunikasi semuanya berjalan. Jadi mereka di kelompok-kelompok masing-masing bekerja secara berkelompok. Saya bisa memantau semuanya hanya dengan satu laptop. Nah itu salah satu yang saya lakukan di dalam memberikan penilaian ke anak-anak supaya benar-benar fair. Kemudian yang terakhir terkait dengan anak yang ya boleh dibilang ini anak yang luar biasa ya. Luar biasanya tanda petik ya. Luar biasanya begini, anak itu di PJJ nggak begitu aktif, bahkan boleh dibilang hampir jarang bergabung ya di online. Kemudian ulangan harian pun dia cenderung nilainya kosong karena nggak ikut. Kalaupun ikut 1-2 kali, itu pun nilainya juga jelek. Bagaimana dengan anak seperti ini? Ya mungkin teman-teman punya pengalaman ya. Ada sebagian rekan guru kadang-kadang berhadapan dengan anak-anak seperti ini sudah gemesnya tinggal gitu. Kalau saya menganggap ini adalah tantangan bagi saya ya. Ini tantangan benar. Saya lebih merasa berhasil ketika saya mampu membuat anak yang seperti itu menjadi sadar akan pentingnya belajar, kemudian dia berubah dan dia bisa meraih sukses. Daripada kalau kita hanya berhadapan dengan anak yang memang pintar, kalau anaknya pintar-pintar satu kelas, kita enteng ya, tantangannya kurang malah. Kalaupun mereka berhasil, ya memang mereka pintar, gitu. Jadi nggak terlalu ada kebanggaan kali. Tapi dengan anak-anak yang luar biasa tadi, wah, ya memang kadang-kadang putus asa juga ya. Jadi saya ada lampirannya, saya lampirkan bagaimana saya chatting dengan anak-anak yang luar biasa itu sampai akhirnya dia mau berusaha untuk mendapatkan nilai untuk rapotnya, karena awalnya dia nggak ada nilai ya, ulangan hariannya hampir kosong, kemudian semester ya, ujian akhir semesternya juga nggak terlalu menggembirakan. Alhamdulillah akhirnya dia mau ya, saya suruh mengerjakan soal, saya kasih waktu tertentu untuk mengumpulkan. Soalnya adalah soal uraian karena mereka susulan ya, nggak bareng dengan teman-temannya yang secara online menggunakan aplikasi online. Nah, bagaimana pengalaman teman-teman? Adakah yang sering menemukan anak-anak istimewa tersebut? Silakan tulis di komentar ini, barangkali kita bisa saling memberikan solusi. Sampai ketemu di hal-hal yang lain dari Gus Win ya, tutorial atau pelajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.